Kembali bergabung bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita gali lebih lanjut terkait dengan saham-saham pilihan di hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat posisi terkini dari indeks harga saham gabungan. Di mana pada pembukaan perdagangan pasca libur panjang, pemirsa IHSG kembali bergerak menguat 0,5% ke level 8.250-an, 8.256 terlihat dari data terbaru pemirsa pasca ditutup terkoreksi pada Jumat pekan lalu. Secara sektoral sendiri, keseluruhan sektor ini menghijau mendukung penguatan indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan pada hari ini, Rabu 18 Februari. Sektor energi memimpin dengan kenaikan 1,06%, kemudian juga terlihat ada sektor keuangan yang juga mendukung, sementara sektor kesehatan ini kali ini bergerak terkoreksi setelah tadi sempat mengalami penguatan. Dari top gainers ada saham-saham seperti PTRO yang mencatatkan kenaikan lebih dari 6%. Dewa naik 3%, RMKE naik 13,73%, cukup kencang, disusul BUL, INDS, INET, MBMA, BWPT, BEL, BUFA, dan juga emas yang masih bergerak menghijau di pembukaan perdagangan. Sementara top losers atau saham-saham yang justru bergerak terkoreksi, ada Antam di sana turun 1,23%, seiring harga emas yang memang masih belum kembali ke level optimalnya atau mengalami pelemahan di beberapa hari terakhir. Kemudian TINS juga turun 2%, BRMS, Arci kompak sekali saham-saham berbasis komoditas emas. Kemudian ada PGEO, Harta, Era, GRPA, dan juga HILL yang juga masuk dalam jajaran top losers di pagi hari ini. Dan kita lihat saham pilihan hari ini pemirsa, apa saja saham-saham yang direkomendasikan. Ada 4 saham, di antaranya ada BMRI, ini mendapatkan rekomendasi buy. Kemudian BBTN masih dari sektor perbankan, rekomendasi buy. ICBP dari sektor konsumsi mendapatkan rekomendasi buy, dan juga saham SCMA yang mendapatkan rekomendasi buy. Dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, komentarnya dong soal opening IHSG di hari ini. Masih bergerak di kisaran 8.200-an, tapi ya bergerak berbalik arah ya, 0,5%. Gimana nih Mas Hendra? Iya, Mas Fajar, selagi yang tadi saya sampaikan di awal ya, IHSG kecenderungan masih kuat di level psikologisnya di level 8.200, dan kalau misalnya kita lihat IHSG pagi ini dibuka menguat 0,50, memang ada kecenderungan IHSG akan menguat menguji area resistennya di 8.300 atau di level 8.313. Kita akan lihat nanti setidaknya sampai di jam 10, karena di jam 10 biasanya kecenderungan lebih stabil untuk pergerakan IHSG gitu loh. Oke, kita lihat nanti ya di 1 jam perdagangan, apakah kemudian arahnya masih terkonfirmasi, sementara memang masih cukup confirm begitu ya, masih di level 8.200-an. Mungkin saya sedikit eh, melihat tadi ya begitu top losersnya Mas Hendra sedikit saja. Ini saham-saham berbasis komoditas emas kompak sekali begitu ya terkoreksi. Apakah memang lagi-lagi nih related ataupun terkait sekali dengan harga emas yang memang kembali belum mengalami penguatan atau kembali ke level optimalnya? Iya, betul Mas Fajar, karena kalau misalnya kita trading di komoditas, otomatis kita juga harus melihat terkait dengan sektornya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat gold juga mengalami pelemahan ya, bisa dibilang 2,26% gitu kan. Ya itu akan berdampak pastinya di saham-saham berbasis emas. Kalau misalnya kita lihat kayak Antam mengalami koreksi hari ini, juga kalau misalnya kita lihat juga MDKA, PSAB, dan Harta memang kecenderungan koreksi. Tapi memang di tahun 2026 sebenarnya untuk sektor emas kedepannya masih positif, karena memang bisa dibilang koreksinya masih dalam koreksi yang sehat untuk sektor emas. Oke, jadi memang masih terus harus dipantau begitu ya bagaimana harga Betul. komoditas terkaitnya sendiri, karena memang ini sangat terkait sekali meskipun ya kemarin 2025 sudah cukup mendapatkan berkahnya lah ya dari pergerakan emas dunia untuk saham-saham berbasis komoditas emas. Baik, kita bergeser ke saham yang tadi sudah saya sebutkan, saham rekomendasi dari Mas Hendra begitu ya. Kita coba ulas satu persatu. Ada BMRI di sana mewakili sektor perbankan, rekomendasinya buy. Nah, BMRI gimana nih Mas Hendra reviewnya? Karena kemarin juga menjadi salah satu saham ya yang masuklah dalam jajaran investor asing, menjadi buruan juga nih salah satunya. Apakah kemudian memang masih cukup positif BMRI?
Iya, betul sekali ya Mas Fajar. Kalau misalnya kita lihat pergerakan saham Mandiri bisa dibilang saat ini menunjukkan, sinyal rebound gitu kan, dari moving average 50 jadi sebuah level, support psikologis jangka menengah yang bisa dibilang krusial dan didukung juga oleh volume transaksi yang bisa dibilang meningkat secara, signifikan dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya dan itu sebagai validasi adanya akumulasi beli yang kuat. Dan kalau misalnya kita lihat secara teknikal, indikator MACD juga menunjukkan tren yang positif dengan bergerak stabil di area zero line dan mengonfirmasi bahwa momentum kenaikan ini masih dominan dan berpeluang untuk berlanjut. Dan kalau misalnya dari sisi fundamental, kita sama-sama baru tahu bahwa Bank Mandiri baru saja merilis kinerja tahun penuh di tahun 2025 dengan capaian laba bersih sebesar 56,3 triliun dan tumbuh positif di tengah tantangan ekonomi dan berhasil menjaga kualitas dari NPL-nya itu sendiri. Jadi saya merekomendasikan untuk Bank Mandiri trading buy dengan harga saat ini di level 5.050 sampai 5.075 dengan take profit pertama di 5.275, take profit keduanya di 5.375 dengan batasan stop loss di 4.930. Tapi kalau misalnya untuk medium term ini peluang banget untuk saham Mandiri di level 5.800 atau bahkan di level 6.000. Baik, menarik untuk BMRI begitu ya tadi level-level yang bisa diperhatikan, stop loss-nya sendiri bahkan level buy saat ini ataupun level saat ini dirasa masih cukup menarik. Dari BMRI kita bergeser ke BBTN, Mas Hendra, masih dari sektor yang sama yang juga mendapatkan rekomendasi buy. Silakan Mas Hendra. Ya, BBTN kalau misalnya kita lihat pagi ini udah menguat sebesar 10 poin atau 0,73% dan pergerakan saham BTN bisa dibilang kalau misalnya kita lihat secara teknikal masih menunjukkan fase yang bullish ya, yang solid dengan harga yang bisa dibilang konsisten, bertahan di garis moving average 5-nya, jadi mengindikasikan bahwa tren dalam jangka pendek masih terjaga dalam tren yang bullish dan volume juga kita lihat juga masih cukup positif. Jadi untuk BBTN sendiri saya merekomendasikan trading buy di level saat ini katakanlah 13.65 atau dengan range 13.75 karena sudah naik 15 sampai 20 poin untuk BBTN dengan take profit pertama di 14.20 dan take profit keduanya di 14.45. Kalau misalnya untuk medium term lebih lebih panjang lagi kemungkinan ada peluang untuk BBTN di level 1.700 sampai 1.800 dengan batasan stop loss untuk saham BBTN di level 1.325. Wow, ini komprehensif sekali untuk BBTN, apa yang kemudian bisa dicermati untuk Anda pemirsa jika memang masih sesuai dengan horizon investasi Anda silakan saja, disclaimer tetap on begitu ya. Dan selanjutnya dari sektor yang cukup berbeda, consumer, apakah ini juga yang menjadi cukup menarik sektor consumer ICBP, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya kita lihat ICBP bisa dibilang menunjukkan potensi rebound ya, yang meyakinkan karena bisa dibilang juga harga, bergerak mulai di atas, moving average 5-nya dan diperkuat dengan adanya peningkatan volume transaksi juga dibandingkan dengan transaksi sebelumnya. Jadi cukup positif dan kalau misalnya kita lihat indikator MACD juga bisa dibilang bergerak, stabil di zero line-nya, jadi menandakan penguatan tren bullish dalam, jangka pendek. Dan dari sisi, beli masyarakat juga bisa dibilang akan positif ya seiring dengan, apa namanya, kita menjelang, bulan Ramadan pastinya biasanya diuntungkan secara seasonality untuk, saham-saham consumer salah satunya adalah, ICBP. Jadi saya merekomendasikan ICBP untuk, trading, buy di level saat ini berada di level 8.175 sampai di 8.200 dengan take profit pertama di 8.525, take profit kedua di level 8.700 dan batasan stop loss-nya untuk saham ICBP di level 7.950. Baik, ICBP bisa menjadi salah satu perhatian untuk Anda pemirsa jika memang, memperhatikan saham di sektor consumer. Terakhir, Mas Hendra ada SCMA di sana, sektor yang lagi-lagi cukup berbeda. Silakan, Mas Hendra. Iya, kalau misalnya untuk SCMA sendiri bisa dibilang, setelah mengalami koreksi yang cukup tajam dan akhirnya dia rebound dan kalau misalnya kita lihat juga secara teknikal menunjukkan potensi rebound yang cukup kuat dan mengingat harganya juga, sudah mulai stabil di moving average 5 gitu kan dan volume juga bisa dibilang, juga positif dan kalau misalnya kita lihat terkait dengan induknya, terkait dengan MTEK yang secara konsisten juga
terus mengakumulasi saham SCMA. Jadi saya merekomendasikan SCMA dengan harga saat ini di level 306 atau sekarang juga sudah naik di 4 poin di 310. Jadi bisa trading buy di level 306 sampai 310 dengan take profit pertamanya di 318 sampai take profitnya ke 324, dan untuk medium termnya dia bisa juga dengan target sampai di level 350 atau bahkan 380 dengan batasan stop loss untuk SCMA di level 298. Dan rekomendasinya yang saya sampaikan adalah semua disclaimer on, balik lagi keputusan ada di teman-teman investor semuanya. Baik, itu saham keempat begitu ya masuk dalam watchlist ataupun rekomendasi di hari ini. Sekali lagi disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Hendra, masih banyak sebetulnya yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Hendra Wardana, founder Republik Investor, sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda.